Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab itu adalah cara untuk memahami agama ini. Mazhab fikih berarti cara memahami fikih. Fikih itu mazhab yang terkenal ada 4. Sebenarnya banyak, tapi yang lain itu terdegradasi. Artinya inqorodo, selesai masanya, karena nggak ada pengikutnya. Sekarang yang eksis cuma 4. Yang paling eksis. Madhab Hanafi, imamnya namanya Imam Abu Hanifah. Ini di Asia Tengah sama Asia Selatan. Turkmenistan, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Turki, dan Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, PIB itu IPB, India, Pakistan, Bangladesh, sama Sri Lanka itu mazhabnya apa tadi? Hanafi kebanyakan. Dan Imam Abu Hanifah tinggalnya dulu di Kufah. Itu yang pertama, mazhab yang paling sepuh. Yang kedua mazhab Maliki, imamnya namanya Imam Malik bin Anas. Dulu tinggalnya di Madinah. Sekarang mazhabnya Imam Malik ada banyak di Afrika Utara, di Maroko, mungkin Tunisia, Aljazair, di Mauritania, sana-sana itu. Itu. Yang ketiga Imam Syafi'i. Imamnya namanya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya di mana? Di Gaza. Gaza itu mana? Palestina. Waktu kecil. Tapi leluhurnya dari Makkah. Dia keturunannya Muthalib. Maka diajak sama orang tuanya kembali ke Makkah, belajar di Makkah. Setelah dewasa dari Gaza ke mana tadi? Ke Makkah. Setelah dewasa pergi ke Madinah, belajar sama Imam Malik. Belajar sama Imam Malik, pinternya luar biasa. Sampai Imam Malik terheran-heran. Ya. Kemudian setelah dari Imam Malik, beliau pindah ke Baghdad. Di Baghdad ketemu Imam Ahmad. Dari Baghdad beliau pindah lagi ke Mesir. Makanya Imam Syafi'i itu punya pendapat lama, pendapat baru. Karena lingkungan itu menyebabkan fatwa berubah. Dan sekarang mazhabnya Imam Syafi'i tersebar di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Patani, dan Timur Leste kalau ada. Itu ya. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, dikenal dengan Imam Hambali. Ya kan? Mazhab Hambali imamnya namanya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad dulu tinggalnya di Baghdad. Sekarang mazhabnya ini tersebar di Arab Saudi, Kuwait, negara Teluk. Dan tadi yang Syafi'i tadi Asia Tenggara sama Yaman, sama sebagian Mesir dan seterusnya. Taib. Loh, kenapa mazhab-mazhab kok berbeda, Ustaz? Semua ulama-ulama mazhab itu tidak pernah mendeklarasikan mazhabnya. Imam Syafi'i tidak pernah ngomong saya deklarasikan mazhab baru namanya mazhab Syafi'i. Ini para imam ini orang yang tawadhu, tidak ada yang seperti itu. Imam Ahmad tidak pernah mendeklarasikan saya deklarasikan mazhab Hambali. Imam Abu Hanifah tidak pernah mendeklarasikan saya dirikan mazhab Hanafi. Imam Malik tidak pernah mengatakan saya deklarasikan mazhab Maliki. Tidak ada. Yang ada itu dia itu seorang guru punya murid. Ketika gurunya wafat, muridnya melanjutkan, mempunyai kelompok sendiri namanya Maliki, pengikutnya Imam Malik. Sampai sini paham? Kenapa kok berbeda-beda, Ustaz? Contoh, menurut Imam Abu Hanifah nggak apa-apa nikah tanpa wali. Menurut Imam Abu Hanifah. Kok bisa berbeda? Apakah ada di antara imam-imam ini ada yang ada niatnya jelek dalam syariat? Enggak. Semua orang empat itu orang baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kenapa kok berbeda-beda? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, pada waktu itu penyebaran hadis tidak seperti sekarang. Paham? Imam Abu Hanifah terkenal dalam tanda kutip, jangan dihilangkan tanda kutipnya ya. Imam Abu Hanifah dalam tanda kutip terkesan liberal. Tanda kutip jangan dihilangkan, hilang bahaya itu. Ya. Beliau banyak pakai rasio. Kenapa? Karena beliau tinggalnya di Kufah. Kufah jauh dari Madinah, jauh dari periwayatan hadis. Imam Malik tinggalnya di Madinah. Gampang aja, langsung anak cucunya sahabat ada di situ. Imam Malik belajar ke Nafi'.
Nafi belajar ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar ke Rasulullah. Jadi Malik sama Rasul cuma ada dua mata rantai. Malik belajar ke Nafi, Nafi belajar ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar ke Nabi. Tinggal dua orang saja. Otomatis Imam Malik tinggal di Madinah. Berarti yang tinggal di Madinah anak cucunya sahabat Muhajirin dan Ansar, sehingga mudah. Dulu gimana periwayatan tinggal tek gitu. Sehingga Imam Malik punya kitab hadis, kitab Muwatta. Maka ada hadis sudah sampai Imam Malik, belum sampai ke Imam Abu Hanifah. Inilah yang menyebabkan terjadi apa? Perbedaan. Tapi mereka sepakat kalau ada hadis yang sahih, ya, dan ternyata terbukti bertentangan dengan apa? Madhabku, maka tinggalkanlah madhabku, ucapanku, kembalilah kepada siapa? Hadis yang sahih. Semua sepakat, idza sahhal hadis fa huwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka ambillah hadis sahih dan tinggalkanlah pendapatku. Jadi seperti itu, ya. Jadi mereka berbeda itu bukan berarti karena mereka nggak mau ngikuti Nabi. Semua mau ngikuti Nabi, tapi zaman itu kan kodifikasi hadis tidak seperti sekarang. Sekarang Sahih Bukhari langsung ada di mana, di rak buku. Kalau dulu ya enggak kan periwayatan hadis, nimba ilmu dari hadis fulan. Nah, sekarang sudah ada semua hadisnya. Jadi masalah hadis tadi itu kadang-kadang menyebabkan ulama beda pendapat. Adapun Salafi bagaimana? Bermadzhab enggak apa-apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermadzhab. Madzhabnya apa? Hambali. Imam Ahmad Ra'sus Salaf, mahkotanya para salaf, tajus salaf, yang membela madhab salaf ketika muncul Mu'tazilah dan seterusnya. Beliau punya pendapat, ya, dan pengikutnya Hambali. Tidak mengapa. Imam Ibnu Qayyim juga bermadhab apa? Bermadhab apa? Hambali. Syekh Utsaimin dan ulama-ulama Arab Saudi kebanyakan bermadhab Hambali, ya. Tetapi mereka tidak berta'assub. Mau madhab Syafi'i boleh, tapi jangan ta'assub. Kalau sudah tahu hadis yang sahih, harus merujuknya ke hadis yang lebih yang sahih daripada pendapatnya imam, gitu ya. Jadi bermadhab tidak tercela. Yang tercela itu apa? Ta'assub, fanatik buta dengan madhab. Wallahu a'lam bishawab.